Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita di sore hari ini ialah lakukanlah segala sesuatu yang diperintahkannya. Ketika berada di Lourdes pada 3 Juni 1993, saya menyaksikan peristiwa yang menyedihkan, mengagumkan, yakni ketika di petang hari saya melihat serombongan besar para peziarah rohani datang dan berduyun-duyun masuk dalam barisan sambil berdoa menuju ke patung Bunda Maria, tempat ia menampakkan diri kepada salah seorang putri terbaik, Santa Bernadette. Para peziarah itu berjalan berbaris dan melewati patung Bunda Maria sambil meletakkan tangan pada dinding gua yang terasa sangat sejuk dan bahkan dingin. Dan setelah itu kelihatan bahwa sekian banyak orang yang tadinya diantar dengan tandu dan bahkan dengan kursi roda, tiba-tiba mereka berjalan sendiri. Mereka disembuhkan. Memang rasa-rasanya seperti saya menyaksikan orang sedang bermain sulap. Anak-anak, remaja, dan orang muda dari sekitar kawasan Gua Maria ini hampir setiap hari mereka datang dan mendorong kereta-kereta dengan orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang sakit dan tidak dapat berjalan sendiri. Dan mereka, di antara mereka, banyak yang kembali ke negaranya, kembali ke kampungnya tanpa membawa pulang tandu atau kursi roda. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, apakah Bunda Maria yang berkekuatan, punya kuasa untuk menyembuhkan sekian banyak orang yang berdatangan di Gua Lourdes dan di mana saja, ataukah ada kuasa lain yang lebih hebat yang memungkinkan orang-orang yang berdoa dengan perantaraan Bunda Maria mendapat kesembuhan, bahkan kesembuhan seketika. Pada kesempatan itu juga ketika saya juga masuk antrean untuk pergi berdoa di depan patung Bunda Maria dan meletakkan tanganku pada dinding gua yang terasa begitu sejuk dan dingin. Dan sesudahnya saya pergi untuk mengambil air berkat. Dan ketika saya sedang menyiapkan diri untuk mengambil air berkat pada salah satu keran yang tidak jauh dari Gua Maria ini, saya bertemu dengan seseorang yang datang juga untuk tujuan yang sama. Untuk membuka dialog basa-basilah, saya tanya dalam bahasa Inggris sepotong-sepotong, "Who is your priest who come with you to this place?" Lalu ia menjawab saya, "Excuse me, I am not a Catholic." Saya bukan orang Katolik. Saya sepertinya merasa ada sesuatu yang aneh. Dan saya mulai berpikir, lalu akhirnya ia menyambung dialog kami dengan mengatakan demikian. Kami datang ke sini membawa serta dengan orang-orang sakit yang ditandu dan yang didorong di atas kursi-kursi roda. Akan tetapi
sudah sangat banyak kali kami mengalami bahwa ketika kami kembali, tando dan kursi roda itu ditinggalkan di Lourdes. Dan pada saat itu saya mulai merubah alam pikiran saya bahwa Bunda Maria sesungguhnya adalah Bunda para bangsa. Pertanyaannya ialah, apakah Bunda Maria yang menyembuhkan orang-orang yang sakit dan yang datang berdoa di Gua Lourdes atau bahkan di gua-gua lain yang ada di mana saja yang pernah kita kenal? Bunda Maria adalah seorang tokoh pendoa, tokoh ulung. Bunda Maria adalah tokoh yang sangat menjadi contoh bagi kita dalam hal ketaatan kepada Allah dalam diri putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah tokoh yang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan baginya. Dan oleh karena itu, ketika ia menyampaikan kepada Yesus bahwa orang yang merayakan pesta perkawinan di Kana mengalami kesulitan kehabisan anggur, dan dia meminta kepada Yesus, Putra Allah dan putranya. Dan kemudian sebelum mendapat jawaban, ia bahkan menyampaikan kepada para pelayan, lakukanlah segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu. Demikianlah Bunda Maria menyampaikan apa yang ia miliki, bahwa ia adalah seorang yang taat kepada Allah dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Ia mengajari para pelayan untuk melakukan apa saja yang akan diperintahkan kepadamu. Nah, dan demikian pada kesempatan berahmat ini, saya mengajak kita sekalian untuk belajar dari Bunda Maria. Paling kurang pada kesempatan ini, agar kita belajar untuk menjadi taat kepada Allah dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana-mana dan di banyak tempat dan banyak kali Yesus mengajari kita dalam Injil dan melalui Injilnya bahwa kita hendaknya melakukan segala sesuatu yang ia telah kerjakan dan yang telah ia firmankan. Masih sekian banyak firman Allah yang sering masih lolos dari perhatian kita. Bahkan kita merasa itu bukan untuk diri kita. Misalnya hal yang sederhana, ampunilah orang yang memusuhi kalian. Jika orang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Kalau mau untuk diampuni, ampunilah terlebih dahulu. Inilah sekian banyak tuntutan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kelihatannya sederhana, akan tetapi sesungguhnya juga sangat tidak mudah untuk kita patuhi. Maka selama kita berdoa rosario, paling kurang selama bulan Maria ini, kita belajar lagi untuk menjadi orang yang taat sebagaimana Bunda Maria telah menjadi seorang yang taat kepada Allah, menerima firman dan melaksanakan firman itu di dalam hidupnya. Amin. Salve.